Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinia Putri Hamdani dengan NIM 1807704 dan Desti Fitriani dengan NIM 1807493 dan Nafia Rahma dengan NIM 1807800. Kami akan mempresentasikan mengenai analisis konsep dan profil tugas perkembangan emosional anak usia sekolah. Nah, langsung aja kita akan membahas mengenai yang pertama itu ada perkembangan emosional anak, yang kedua itu ada aspek-aspek perkembangan emosional anak, yang ketiga ada indikator perkembangan emosional anak, yang keempat ada karakteristik perkembangan emosional anak, lalu yang kelima ada tahapan perkembangan emosional anak, lalu yang keenam ada implikasi perkembangan emosional siswa dalam pembelajaran, dan yang terakhir ada mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional anak. Baik, langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai perkembangan emosional anak. Nah, menurut Suryadi dalam Soleh M 2019, perkembangan emosional anak merupakan luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Nah, anak dalam berinteraksi seringkali dijumpai meluapkan spontanitas, tindakan, dan ucapan sebagai wujud refleksi dalam dirinya. Akan tetapi, pada hal ini tentu tidak pantas dibiarkan, apalagi melekat pada karakter anak. Ya. Untuk itu, luapan perasaan inilah yang patut diarahkan, dibiasakan, terlebih dicobakan pada figur baik kepada anak agar kebiasaan yang baik pula melekat pada dirinya. Nah, emosi adalah perasaan yang ada dalam diri individu. Emosi dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk, ya. Buku Workbook Dictionary tahun 1994, emosi didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat, seperti perasaan benci, marah, takut, perasaan cinta, perasaan senang, dan kesedihan. Macam-macam perasaan tersebut adalah gambaran dari emosi. Nah, emosi itu memainkan peranan penting dalam kehidupan anak gitu ya, untuk berinteraksi atau bersosialisasi dengan lingkungannya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, teman, sepermainan gitu, atau lingkungan masyarakat gitu. Nah, perkembangan sosial dalam hal ini berarti anak mampu berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial agar anak mampu bermasyarakat. Jadi perkembangan sosial emosional gitu dalam diskurs ini, bagaimana emosi mempengaruhi interaksi sosial dan bagaimana cara anak belajar mempengaruhi yang dapat diterima secara sosial. Emosi merupakan dasar dari perkembangan kepribadian sosial. Emosi itu penting karena peserta didik memiliki kebutuhan untuk satu, mempertahankan dirinya, lalu untuk membuat keputusan, menciptakan batasan, lalu untuk komunikasi, dan yang kelima itu menciptakan kesatuan. Nah, sebaliknya jika emosi negatif yang dirasakan oleh anak dikeluarkannya akan berdampak pada hubungan sekitar dan perilakunya. Dalam beberapa kasus, anak akan tumbuh menjadi individu yang pemarah dan pendiam. Mereka mengetahui hal yang seharusnya dilakukan dengan cara baik, tetapi mereka sengaja berbuat sebaliknya gitu. Anak akan memperoleh kepuasan dengan berbuat sebaliknya demi meluapkan emosi sesaatnya. Nah, kecerdasan emosional itu memiliki dua unsur penting, yaitu empati dan kontrol diri. Empati artinya dapat merasakan perasaan orang lain, terutama ketika orang lain itu merasakan kesedihan atau merasakan kesusahan gitu. Dan sedangkan kontrol diri itu adalah kemampuan ketika mengendalikan emosi diri sehingga seseorang dapat bersikap dan berperilaku yang dapat diterima oleh orang lain. Nah, next ke aspek-aspek perkembangan emosional anak. Nah, aspek-aspek perkembangan emosional anak itu yang pertama itu mengenali emosi diri.
Nah, mengenal emosi diri itu seperti kayak kesadaran diri dalam mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi gitu, merupakan kecerdasan emosional. Nah, pada tahap ini diperlukan adanya pemantauan perasaan dari waktu ke waktu agar timbul wawasan psikologi dan pemahaman tentang diri sendiri. Nah, lalu yang kedua itu ada mengelola emosi. Mengelola emosi ini berarti menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat. Nah, emosi dikatakan berhasil dikelola apabila mampu menghibur diri ketika ditimpa kesedihan, dapat melepaskan kecemasan, kemurungan, ketersinggungan, atau bangkit kembali dengan cepat dari semua itu. Lalu yang ketiga, ada memotivasi diri sendiri. Nah, dengan kemampuan memotivasi diri yang dimiliki seseorang gitu, akan cenderung memiliki pandangan yang positif dalam menilai segala yang terjadi pada dirinya. Gitu. Contohnya ketika seseorang tersebut memiliki masalah dan dia sedang merasa masalah tersebut sangat berat dan merasa dirinya jatuh sejatuh-jatuhnya, dia akan bisa membangkitkan dirinya sendiri gitu ya agar tidak terpuruk larut dalam masalah tersebut gitu, karena memang banyak kehidupan banyaknya masalah-masalah yang terjadi gitu ya, sehingga mereka bisa memilih menyelesaikan dengan caranya sendiri gitu ya, supaya masalah tersebut tidak mengganggu kehidupan ataupun tidak mengganggu kehidupannya dia berikut untuk hari-hari berikutnya. Yang keempat itu mengenai mengenal emosi orang lain. Nah, empati atau mengenal emosi orang lain dibangun berdasarkan pada kesadaran diri. Jika seseorang terbuka pada emosi sendiri, maka dapat dipastikan bahwa ia terampil membaca perasaan orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan emosinya gitu, emosi sendiri dapat dipastikan tidak akan mampu menghormati perasaan orang lain. Seperti contohnya ketika ada seseorang yang mendapatkan masalah, terus orang tersebut sangat emosi dan dia nggak bisa mengendalikan emosinya sendiri gitu ya, dianya malah melampiaskan kepada orang lain, sehingga orang lain yang berempati kepada dirinya, atau misalnya orang lain yang tidak mengetahui mengenai masalah tersebut akan terbawa-bawa dan jadi dia tidak tahu gitu caranya untuk menyelesaikan masalahnya, meredam emosinya seperti apa gitu, sehingga akan berdampak kepada perasaan orang lain seperti itu. Nah, lalu yang kelima itu ada membina hubungan. Nah, seni dalam membina hubungan dengan orang lain itu merupakan keterampilan sosial yang mendukung keberhasilan dalam pergaulan dengan orang lain. Tanpa memiliki keterampilan, seseorang akan mengalami kesulitan dalam pergaulan. Sesungguhnya gitu ya, karena tanpa memiliki keterampilan tersebut, kita akan sulit untuk bergaul, atau dalam kata lain introvert kayak gitu. Terus ketika keterampilan itu semacam itulah yang menyebabkan seseorang seringkali dianggap angkuh gitu. Kalau misalnya orang lain tidak memiliki keterampilan membina hubungan itu, seringkali seseorang tersebut dianggap angkuh, mengganggu atau tidak berperasaan. Nah, seperti itulah aspek-aspek perkembangan emosional pada anak gitu. Nah, lalu ada materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Ya. Nah, selanjutnya ada indikator perkembangan emosional anak. Nah, berdasarkan indikator mutu emosional anak yang dijabarkan, beberapa indikator yang menjadi acuan perkembangan anak dalam modul Pujiono S. Nah, yang disebutkan beberapa hal. Nah, yang pertama ada kualitas empati. Kualitas empati ini melibatkan perasaan orang lain dalam berhubungan sosial. Nah, yang kedua ada
kualitas dalam mengungkapkan dan memahami perasaan diri maupun orang lain. Nah, yang ketiga, kualitas dalam mengalokasikan rasa marah. Yang keempat, ada kualitas kemandirian. Yang kelima, kualitas dalam kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan yang keenam ada kualitas disukai atau tidak, yang ketujuh ada kualitas dalam kemampuan memecahkan masalah atau problem solving. Yang kedelapan ada kualitas ketekunan, yang kesembilan ada kualitas kesetiakawanan, yang kesepuluh ada kualitas dalam bersopan santun, dan yang terakhir ada kualitas dalam sikap hormat. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan anak. Nah, Lewis dan Rosenblum dalam modul PPG-nya tahun 2019 menyatakan bahwa proses terjadinya emosi atau mekanisme emosi pada anak itu melalui 5 tahapan. Nah, yang pertama itu ada elevators. Nah, elevators itu yaitu adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa. Yang kedua ada receptors. Nah, receptors ini yaitu aktivitas yang dipusatkan dalam sistem syaraf. Nah, yang ketiga ada state. Nah, state ini berupa perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Nah, yang keempat ada expression, yaitu perubahan pada daerah yang diamati seperti pada wajah, pada badan, atau suara maupun tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologi. Nah, yang kelima ada experience. Nah, experience ini yaitu persepsi atau interpretasi individu pada kondisi emosionalnya. Nah, di sini ada tabel perbedaan karakteristik emosi anak dan orang dewasa. Nah, emosi anak ini perbedaannya yang pertama berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba, sedangkan orang dewasa berlangsung lebih lama dan berakhir secara lambat. Nah, yang kedua ada terlihat lebih hebat atau kuat, sedangkan orang dewasa itu emosinya tidak terlihat hebat atau kuat. Nah, yang ketiga yaitu kalau emosi anak itu bersifat sementara atau dangkal, sedangkan emosi pada orang dewasa lebih mendalam dan lebih lama. Yang keempat, kalau emosi anak itu lebih sering terjadi, sedangkan emosi pada orang dewasa itu jarang terjadi. Nah, yang kelima atau yang terakhir, emosi pada anak ini dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Sedangkan emosi pada orang dewasa ini perbedaannya yaitu sulit diketahui karena lebih pandai menyembunyikannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Desti. Saya akan menjelaskan pokok bahasan selanjutnya, yaitu tahapan perkembangan emosional anak. Nah, perkembangan emosi pada anak usia antara 5 sampai 12 tahun dalam Darmiyah yaitu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kenapa kita ambil usia 5 sampai 12 tahun? Karena pokok bahasan kita adalah usia anak sekolah dasar. Nah, jadi pada rentang usia inilah emosi anak itu sedang berkembang. Nah, yang pertama pada usia 5 sampai 12 tahun, anak mulai mempelajari kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Anak mempelajari konsep keadilan dan anak mulai mampu menjaga rahasia. Nah, ini adalah keterampilan yang menuntut kemampuan untuk menyembunyikan informasi-informasi. Kemudian, usia 7 sampai 8 tahun, perkembangan emosi anak telah menginternalisasikan rasa malu dan rasa bangga. Jadi ketika usia ini anak itu sudah memiliki kesadaran dan memiliki rasa malu dan bangga ketika dia mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, usia 9 sampai 10 tahun, yaitu anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat merespons stres emosionalnya yang terjadi pada orang lain.
Selain itu, dapat mengontrol emosi negatif seperti rasa takut, sedih, dan anak belajar apa yang membuat dirinya sedih, marah, atau takut, sehingga belajar beradaptasi agar emosi tersebut dapat dikontrol. Jadi pada usia ini, anak sudah semakin dengan emosionalnya. Anak itu tidak hanya tahu ketika dia rasa marah, rasa sedih, rasa senang, tetapi juga anak sudah mencari tahu apa penyebab dia bersedih, apa penyebab dia marah, apa penyebab dia senang. Kemudian usia 11 sampai 12 tahun, pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma-norma, aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak sekaku saat usia anak-anak di usia awal. Jadi ketika umur 11 sampai 12 tahun ini, anak-anak sudah mengerti dengan baik tentang nilai-nilai di masyarakat. Ya, kemudian implikasi perkembangan emosional siswa dalam pembelajaran. Nah, berikut ini beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh orang dewasa. Dalam hal ini kita sebagai guru ya, di sekitar untuk mengembangkan emosi peserta didiknya, yaitu yang pertama, guru dan orang tua tidak boleh membuat jarak sosial, tapi harus lebih dekat dengan peserta didik. Nah, yang maksudnya adalah di sini itu guru harus lebih dekat dan mengerti kepribadian siswanya, mengidentifikasi karakteristik siswanya. Nah, kerjasama antara guru dan orang tua ini juga dapat melatih perkembangan emosional siswa ke arah yang lebih baik. Jadi ketika anak yang ada indikasi mempunyai emosi negatif berlebih, guru dan orang tua dapat mengatasinya dan membantu anak tersebut supaya mengurangi emosi negatifnya. Kemudian yang kedua, guru dan orang tua harus tampil dalam mengamati atau mengobservasi berbagai karakter emosi perilaku sosial anak, terutama yang diekspresikan melalui tampilan fisik, mental, dan psikologis. Nah, jadi di sini itu guru itu harus selain tadi mengidentifikasi itu, ketika proses pembelajaran guru juga mampu mengobservasi nih ketika proses pembelajaran karakter emosi dan perilaku seperti apa yang anak tonjolkan pada proses pembelajaran. Nah, itu bisa diamati melalui tampilan fisik anak, kemudian mental dan psikologisnya. Yang ketiga, guru dan orang tua harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merekam, mencatat, dan membuat prediksi-prediksi tentang perbuatan yang akan menyertai peserta didik. Nah, di sini itu kita membuat jurnal, seperti membuat jurnal observasi. Yang tadi kan kita sudah mengobservasi ya, kita sebagai guru. Kemudian kita rekam, kita catat, dan membuat prediksi-prediksi tentang perubahan perbuatan emosi mereka gitu. Supaya ketika anak terindikasi emosi negatif, kita dapat memfasilitasi untuk mengurangi emosi negatif tersebut dengan catatan, dengan rekaman, supaya kita tahu bagaimana perkembangan emosi peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Kemudian yang keempat, untuk mendukung kemampuan di atas, sebaiknya guru dan orang tua bersifat objektif, bertindak sesuai kadar dan tingkatan ekspresi yang ditampilkan anak. Nah, maksudnya di sini, guru ketika melihat siswa yang sedang dalam tanda kutip mengamuk atau bosan ketika pembelajaran, itu kan emosi-emosi negatif yang dimunculkan oleh siswa. Jadi ketika guru melihat seperti itu, komunikasikan juga dengan orang tua, dan ketika tindakan langsungnya itu, guru menenangkan siswa yang bertindak negatif seperti itu, kemudian cari tahu penyebabnya apa, kemudian melakukanlah pendekatan kepada anak tersebut, supaya anak tersebut bisa tenang dan mengatasi emosinya dengan baik. Baik, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional anak. Nah, yang pertama ada pengaruh keadaan individu itu sendiri, berarti ini unsur intrinsik. Nah, pada pengaruh keadaan individu itu sendiri, maksudnya adalah beberapa kelenjar mereka sedang dalam perkembangannya itu sedang berkembang. Jadi semakin bertambahnya usia, kelenjar yang berada dalam tubuh anak itu berkembang dan dengan auto gitu ya,
emosi mereka juga berkembang. Jadi ketika sudah semakin lebih dewasa, anak itu semakin kompleks lagi emosi yang ditonjolkan karena banyak lingkungan-lingkungan yang berbeda atau yang menurutnya itu bentrok dengan kepribadiannya dan dia berusaha untuk menyesuaikan itu. Jadi, yang kedua yaitu peran belajar. Dari segi perkembangan, anak harus sudah siap belajar sebelum tibanya masa belajar. Ada 5 jenis kegiatan belajar yang turut menunjang pola perkembangan emosi anak. Yang pertama, belajar secara coba dan ralat atau trial and error. Anak belajar secara coba-coba untuk mengekspresikan emosi dalam bentuk perilaku yang memberikan pemuasan terbesar kepadanya dan menolak perilaku tersebut yang pemuasannya itu sedikit. Kemudian belajar dengan cara meniru, learning by imitation, dengan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi dan metode ekspresi, anak itu akan belajar mengidentifikasi dari materi-materi yang sudah diberikan. Kemudian belajar dengan cara mempersamakan diri atau learning by identification. Nah, jadi hampir sama dengan pembelajaran yang tadi. Nah, siswa itu secara meniru perbedaan yang terdapat pada dua sisi anak, yaitu menirukan orang yang dikagumi dan meniru orang yang tidak dikagumi. Nah, jadi kalau meniru orang yang tidak dikagumi itu emosi yang negatif ya. Jadi dengan kemampuan dia yang dalam tanda kutip kurang dan dia belum mengerti baik buruknya satu perilaku, dia malah mengikuti idola yang salah gitu. Kemudian ada belajar melalui pengkondisian atau conditioning. Berarti belajar dengan cara asosiasi. Pengkondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada tahun-tahun awal kehidupan karena anak kecil kurang mampu menalar, kurang pengalaman untuk menilai situasi secara kritis, dan kurang mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Jadi mereka itu belum secara sadar paham gitu apa yang mereka keluarkan emosi-emosi mereka. Kemudian pelatihan. Nah, dengan pelatihan, anak-anak dirangsang untuk berkreasi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi, menyenangkan, dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi yang tidak menyenangkan. Jadi, di pelatihan ini, guru dapat mengembangkan emosi-emosi positif supaya anak juga bersemangat untuk belajar. Kemudian yang ketiga, konflik-konflik dalam proses perkembangan. Nah, konflik yang tadi itu yang sudah saya sempat katakan, jadi ada beberapa yang menurut dia itu tidak cocok dengan apa yang emosinya saat itu. Nah, jadi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perkembangan emosi pada anak, yang pertama, kesadaran kognitifnya telah meningkat, memungkinkan pemahaman terhadap lingkungan berbeda dari semula. Jadi contohnya itu anak tahu yang sebelumnya ini itu salah, tetapi ketika anak sudah berpikir dan kognitifnya sudah berkembang, ternyata ini adalah sesuatu yang benar. Kemudian imajinasi atau daya hayalnya lebih berkembang. Yang ketiga, berkembangnya wawasan sosial anak. Nah, konflik-konflik yang terjadi itu tadi berarti yang dimunculkan emosi-emosi negatif dan ingin keluar dari zona nyamannya dia. Nah, dan dia itu mencari kebenaran dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan, emosi anak akan positif jika lingkungannya juga positif, dan emosi anak akan negatif ketika lingkungannya juga negatif. Faktor lingkungan ini terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, kemudian ada lingkungan tempat tinggalnya, dan lingkungan sekolahnya. Nah, jadi ketiga lingkungan ini juga sangat berpengaruh terhadap emosi anak. Nah, makanya ada dijumpai ya anak tuh tiba-tiba pagi-pagi murung atau malas belajar, itu karena mungkin di rumahnya itu orang tuanya itu tidak memberikan sarapan atau tidak memberikan ongkos seperti itu. Atau ketika di sekolah itu anak sudah senang ya dapat pembelajaran. Nah, ketika di rumah anak kembali marah-marah atau memberontak, itu bisa jadi ketika dia jalan pulang dia berantem dengan temennya atau bagaimana gitu. Jadi emosi anak pada usia sekolah dasar ini memang masih berubah-ubah, dan faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi emosi anak seperti itu.
Ya, cukup dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada pemateri-pemateri mengenai analisis analisis konsep dan profil tugas perkembangan emosional anak usia sekolah dasar. Ya, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.